Assalamualaikum sahabat semuanya. Perang Yarmouk, perang pembuka Islam melawan Kekaisaran Romawi. Perang Yarmouk adalah pertempuran pada abad ke-7 yang melibatkan pasukan Muslim Khulafaur Rasyidin melawan Kekaisaran Romawi Timur atau Kekaisaran Bizantium. Pertempuran ini berlangsung selama 6 hari. Tepatnya dari tanggal 15 hingga 20 Agustus 636 Masehi. Pasukan Muslim dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid, sementara Legiun Bizantium di bawah komando Fahan dari Armenia. Meskipun kalah jumlah, perang yang terjadi di dekat Sungai Yarmouk, perbatasan Suriah Yordania dan Suriah Palestina, ini berhasil dimenangkan oleh Khulafaur Rasyidin dan secara resmi mengakhiri kekuasaan Bizantium di Suriah. Selain itu, Perang Yarmouk dianggap sebagai peristiwa bersejarah karena menandakan pesatnya perkembangan Islam keluar Jazirah Arab. Awal mula Perang Yarmouk, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, pada 632 Masehi, Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah pertama Khulafaur Rasyidin. Selama berkuasa, Abu Bakar menghadapi pemberontakan orang-orang murtad dari seluruh penjuru Jazirah Arab. Pada periode ini, terdapat pemimpin perang yang sangat disayangi Abu Bakar karena bakatnya yang tidak tertandingi di medan perang, yaitu Khalid bin Al-Walid. Abu Bakar kemudian melancarkan ekspansinya ke utara, yakni menuju Yordania, Palestina, Irak dan Suriah, yang mereka sebut sebagai negeri Syam. Oleh umat Muslim, Perang Yarmouk bertujuan untuk membebaskan negeri Syam dari kaum Romawi, serta menyebarkan Islam di sana. Pada 634, Abu Bakar mengirimkan 4 regu pasukannya dengan jumlah total 24.000 tentara ke negeri Syam. Pergerakan pasukan Muslim yang menembus perbatasan Palestina, Yordania, Suriah, dan serangkaian penaklukan kecil di wilayah tersebut telah mengagetkan Imperium Bizantium. Kaisar Bizantium, Heraklius, yang saat itu berada di Damaskus, segera mengarahkan pasukannya di berbagai penjuru negeri untuk mengusir umat Muslim dari wilayahnya. Pada 634, Abu Bakar wafat dan misinya dilanjutkan oleh penggantinya, Umar bin Khattab. Jalannya pertempuran, jumlah pasukan Islam pada Perang Yarmouk adalah 45.000 orang. Mereka harus melawan pasukan Romawi yang jumlahnya 240.000 dan bersenjata lengkap. Meskipun kalah jumlah, pasukan Muslim yang dikomando oleh Khalid tidak gentar sedikit pun menghadapi pasukan Romawi Timur. Terlebih lagi, kehebatan Khalid di medan perang dalam mengatur pasukan dan strategi memang sangat gemilang, bahkan membuat para komandan Bizantium tercengang. Pasukan Romawi Timur yang sangat besar menyebabkan pasukan Muslim berpura-pura untuk mundur dan meninggalkan kota-kota. Pertempuran ini dinamakan Perang Yarmouk karena peperangan terjadi di lembah Yarmouk yang sangat luas. Mereka kemudian menyeberangi sungai menuju ke arah kanan dan membuat pangkalan di lembah yang terletak di jalan terbuka pasukan Romawi. Dengan cara ini, kaum muslimin menutup jalan pasukan Romawi yang mengandalkan jumlah dan peralatannya. Pasukan Romawi tidak memiliki jalan lain atau tidak dapat melarikan diri apabila mereka terpaksa melarikan diri karena pasukan Islam telah mengambil alih satu-satunya jalan mereka. Selain itu, Khalid juga membagi pasukan Islam menjadi beberapa regu, yang setiap regunya terdiri dari 1.000 pasukan yang dipimpin satu amir.
Regu-regu ini dibagi ada yang menjadi pasukan sayap kanan, sayap kiri, dan pasukan inti. Pasukan Romawi yang seakan tidak ada habisnya turun dari gunung untuk menghancurkan pasukan Islam, membuat perang menjadi sengit. Berkat besarnya semangat perjuangan pasukan Muslim, pada akhirnya pasukan Romawi yang jumlahnya berkali-kali lipat lebih banyak dapat dikalahkan. Pertempuran ini juga dianggap sebagai kemenangan militer terbesar Khalid dan mengukuhnya reputasinya sebagai salah satu ahli strategi dan komandan kavaleri terbesar dalam sejarah. Pengaruh-pengaruh Perang Yarmouk. Pertempuran ini membuat kembalinya wilayah Damaskus ke tangan Muslim dan secara resmi mengakhiri kekuasaan Bizantium di Suriah, Palestina, dan Mesopotamia. Sementara itu, Kaisar Heraklius terpaksa meninggalkan Suriah dan menyatakan bahwa kekalahan itu adalah keputusan Tuhan dan akibat dari dosa-dosa penduduk, termasuk dirinya. Perang Yarmouk juga dianggap sebagai peristiwa bersejarah karena menandakan pesatnya perkembangan Islam keluar Jazirah Arab. Pasca penaklukan itu, umat Islam segera menyebar di Mesir, sebagian Afrika Utara, dan beberapa wilayah di Laut Tengah. Ukuran kerajaan Islam pun menjadi berkembang luas hanya dalam hitungan dekade saja. Perang Yarmouk, perang dahsyat pasukan Muslim yang mengakhiri Kekaisaran Romawi Timur di negeri Syam atau Palestina. Di bulan Agustus pernah terjadi peperangan besar antara pasukan Muslim dan pasukan Romawi Timur. Perang ini dinamakan Perang Yarmouk karena berlangsung di lokasi tidak jauh dari lembah Yordania, yakni Sungai Yarmouk. Menurut catatan sejarah, perang ini terjadi selama 6 hari dari tanggal 15 Agustus hingga 20 Agustus 636 Masehi. Peperangan ini melibatkan 36.000 pasukan Muslim melawan 240.000 pasukan Kekaisaran Romawi Timur. Latar belakang Perang Yarmouk. Setelah Rasulullah SAW wafat, kemudian Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah. Saat Abu Bakar menjadi khalifah, dihadapkan dengan permasalahan banyaknya orang yang murtad. Orang-orang munafik ini mayoritas takut dibunuh ketika zaman Rasulullah SAW, sehingga mereka berpura-pura masuk Islam. Saat Rasulullah wafat, mereka banyak yang keluar dari agama Islam. Menyikapi hal ini, Abu Bakar As-Siddiq mengirim 11 pasukan untuk memerangi banyaknya orang yang murtad ini. Salah satunya adalah pasukan yang dikomandangi oleh Khalid bin Walid. Tidak perlu waktu lama, Khalid berhasil membereskan mereka sehingga tuntaslah masalah orang murtad di Jazirah Arab. Kemudian Abu Bakar melakukan ekspansi ke utara, yaitu Yordania, Palestina, Suriah, yang dikenal dengan negeri Syam dan Irak atau Persia. Abu Bakar mengutus 6 komandan perang, satu ke Irak untuk berhadapan dengan Kekaisaran Persia, yaitu Khalid bin Walid, 10.000 pasukan, dan 5 komandan ke negeri Syam untuk berhadapan dengan Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur. Kelima komandan tersebut adalah Yazid bin Abi Sufyan, 6.000 pasukan, Syurahbil bin Hasanah, 6.000 pasukan, Ammar bin As, 7.000 pasukan, Abu Ubaidah ibnul Jarrah, 5.000 pasukan, Ikrimah bin Abu Jahal, 2.000 pasukan. Seiring berjalannya waktu, peperangan oleh kelima komandan yang berhadapan dengan pasukan Romawi Timur di beberapa daerah mengalami kesulitan. Hal ini diketahui oleh Khalifah Abu Bakar,
sehingga beliau menulis surat kepada Khalid bin Walid sebagai komandan di Irak untuk bergabung secepatnya ke negeri Syam untuk membantu saudara muslimnya yang sedang kesulitan. Menerima surat ini, Khalid bin Walid langsung merespon dan mempersiapkan pasukan untuk bergerak ke negeri Syam. Namun, jarak yang jauh antara Irak dan Syam yaitu 30 hari perjalanan membuat Khalid harus meminta saran kepada penunjuk jalan agar mengetahui jalan tersingkat ke negeri Syam. Kemudian, penunjuk jalan tersebut memberitahukan kepada Khalid bahwa ada jalan tersingkat ke negeri Syam dan hanya membutuhkan 15 hari perjalanan. Namun, jalan tersebut melewati gurun yang gersang dan kering, sama sekali tidak ada sumber air. Beliau juga memberitahukan bahwa di perjalanan nanti hanya ada satu pohon kurma sebagai patokan perjalanan. Setelah melalui pertimbangan, akhirnya beliau mengambil saran dari penunjuk jalan untuk melalui jalan yang gersang dan kering tersebut agar sampai lebih cepat. Walaupun sudah terbayang oleh Khalid beratnya perjalanan yang akan dihadapi diri dan pasukannya, beliau tetap mengenuhkan hati dan mengatakan hadis Rasulullah SAW. Allah akan senantiasa menolong seseorang hamba selama hamba itu masih menolong saudaranya. Kemudian Khalid bin Walid menyusun strategi untuk menghadapi perjalanan 15 hari yang berat. Begitulah akhlak yang ditunjukkan para sahabat Nabi. Mereka tawadhu dan saling menyayangi satu sama lain. Tidak ada yang merasa lebih berkuasa satu sama lain, apalagi menzalimi saudaranya dengan jabatan yang dimiliki. Beliau menginstruksikan untuk membuat lapar unta-unta yang akan dibawa dan kemudian memberi makanan yang kering agar unta tersebut haus sehingga punuk-punuknya terisi banyak air. Sehingga akhirnya Khalid dan pasukannya tiba di Syam sesuai dengan estimasi 15 hari perjalanan. Setibanya di Syam, Khalid menemui kelima komandan pasukan dan berdasarkan surat dan khalifah bahwa setelah semua pasukan bergabung, maka Khalid bin Walid sebagai komandan utama. Di antara 5 komandan pasukan negeri Syam tersebut, ada komandan yang paling senior, yaitu Abu Ubaidah. Namun sebagai junior, Khalid bin Walid menunjukkan adab yang tinggi. Beliau katakan, "Kalau bukan karena surat dari khalifah, maka saya tidak berani menjadi komandan bagi Anda," ujarnya. Abu Ubaidah juga menunjukkan sikap senior yang luar biasa. Beliau katakan, "Engkau lebih kompeten dan lebih ahli dalam peperangan. Engkau memang lebih pantas daripada saya," ujarnya. Bahkan ketika sesaat sebelum perang Yarmuk dimulai, datang kembali surat dari Madinah yang dikeluarkan oleh Khalifah Umar bin Khattab yang menunjuk Abu Ubaidah menjadi komandan utama menggantikan Khalid bin Walid. Kemudian Khalid di depan para sahabat Nabi yang akan berperang mengatakan bahwa Khalifah sudah menunjuk komandan utama yang baru dan bukan aku yang melainkan Abu Ubaidah.